Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai nih untuk belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di di sini saya akan menjelaskan kegiatan rantai pasok yang menghubungkan dunia. Jadi pernah nggak sih kalian berpikir bahwa barang yang kalian pegang atau pakai sekarang, bisa sepatu, bisa handphone, ataupun mungkin cemilan yang tadi kalian makan, pernah kepikiran nggak gimana cara barang tersebut tuh bisa sampai di tangan kalian? Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu aja kan. Jadi di balik barang yang ada di tangan kalian sekarang itu banyak banget perjalanan yang panjang banget yang melibatkan banyak orang di berbagai tempat. Nah, proses seru inilah yang dinamakan rantai pasok atau bahasa kerennya itu supply chain. Hari ini kita bakal tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi gampangnya rantai pasok itu adalah jaringan kerjasama dari awal bagian dibuat sampai akhirnya dijual kembali ke pembeli. Di dalamnya ada 3 hal utama yang selalu mengalir, yaitu yang pertama itu aliran material. Jadinya ini fisiknya contohnya dari barang yang mentah diolah di pabrik sampai jadi barang siap pakai. Yang kedua itu ada aliran informasi. Jadi ini adalah komunikasi. Jadi toko harus mengambil atau tahu itu pabrik mau pesen berapa banyak, biar pabriknya itu nggak bingung dan salah untuk jumlah barangnya. Nah, yang selanjutnya itu ada aliran uang. Kalau ini jelas ya, uangnya itu kan kita bayar untuk membeli barang tersebut. Jadi kita ke toko untuk membeli barang tersebut. Jadi distributor sampai ke orang yang membeli bahan bakunya. Selanjutnya ada biar lebih kebayang, kita ambil contoh sepatu olahraga yang sering kalian pakai. Siapa aja sih yang terlibat dalam pembuatan tersebut? Yang pertama itu ada pemasok. Jadi mereka lah yang menyiapkan karet buat jadi sol sepatu, kain sampai tali sepatunya. Yang kedua ada manufaktur, yaitu disinilah semua bahan jadi bahan itu untuk dibuat kayak dijahit, dirakit, pakai mesin sampai jadi sepasang sepatu yang keren. Nah, yang ketiga itu ada pusat distribusi. Begitu sepatunya jadi banyak, tidak langsung dikirim ke toko retail satu persatu. Jadi mampir dulu ke gudang yang besar buat didata, baru disebarkan ke beberapa daerah. Nah, selanjutnya itu ada pengecer ataupun toko retail. Jadi ini tempat kalian bisa membeli dan melihat sepatu yang biasanya itu ada di mall ataupun toko-toko online. Yang selanjutnya itu yang terakhir konsumen akhir. Jadi itu kita sebagai pemakai sepatu sekolah ataupun pembeli. Nah ini adalah prosesnya. Jadi dari pemasok ke manufaktur, terus dari manufaktur ke pusat distribusi, habis itu distributor, pengecer, dan terakhir konsumen akhir, dan balik lagi ke pemasok. Jadi yang selanjutnya adalah kunci kerjasama atau kunci efisiensi distribusi. Jadi kolaborasi yang kuat antara pihak dalam rantai pasok bukan sekadar pilihan. Ini adalah keharusan strategi untuk menciptakan distribusi yang efisien, responsif, dan kompetitif. Yang pertama itu ada integrasi proses. Jadi menyelaraskan jadwal produksi dengan permintaan pasar secara real time untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua ada kemitraan strategis, yaitu mengembangkan hubungan jangka panjang untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan kecepatan proses terhadap pertumbuhan pasar. Yang ketiga itu ada kolaborasi transparan. Berbagai data dan
bencana secara terbuka untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan risiko gangguan rantai pasok. Dan selanjutnya itu setiap proses pasti selalu ada tantangan dalam rantai pasok. Meskipun dirancang untuk efisiensi, rantai pasok itu juga pasti mengalami berbagai tantangan yang kompleks yang memerlukan strategi mitigasi yang tepat dan responsif. Jadi itu fenomena di mana fluktuasi peminatan kecil di tingkat konsumen menyebabkan gencatan besar di tingkat pemasok akibat distorsi informasi dan penumpukan stok yang berlebihan di setiap tahap. Jadi itu bisa mengganggu rantai pasok. Jadi itu ada kesalahan prediksi, permintaan, penundaan informasi antar pihak, pemesanan berlebih sehingga sebagai antisipasi. Dan tantangan lainnya itu adalah resiko gangguan pengiriman. Jadi di pengiriman itu kan banyak banget, kita kan nggak tahu ya kalau pengiriman itu berjalan, kan nggak selalu berjalan mulus, pasti ada tantangannya seperti bencana alam, pandemi, atau masalah logistik yang dapat memutuskan rantai pasok dan memerlukan mitigasi yang cepat. Yang kedua itu ada manajemen persediaan. Jadi penyeimbangan stok agar tidak berlebih atau biaya tinggi atau kehilangan penjualan. Selanjutnya ini ada studi kasus yaitu distribusi yang efektif. Jadi perusahaan-perusahaan yang terbaik di dunia membuktikan bahwa manajemen rantai pasok yang unggul adalah keunggulan kompetitif yang nyata, bukan prinsip-prinsip yang mereka terapkan. Jadi itu ada tepat waktu dan tepat jumlahnya. Jadi keberhasilan itu memenuhi pesanan pelanggan yang secara akurat dan produk sampai yang tepat waktu yang dijanjikan dengan jumlah yang sesuai. Yang kedua itu ada manajemen transportasi. Jadi pemilihan moda transportasi yang tepat dan pemantauan kondisi produk selama perjalanan untuk menjaga kualitas sehingga ke tangan penggunanya. Jadi itu harus benar-benar dijaga dengan ketat di moda transportasinya. Yang ketiga itu ada responsivitas tinggi, yaitu kemampuan beradaptasi cepat terhadap perubahan peminatan mendadak tanpa mengorbankan efisiensi biaya operasional. Jadi kita nih sebagai rantai pasok itu perlu mencari tahu peminat dari barang tersebut itu seperti apa. Jadi kesimpulannya itu rantai yang kuat, masa depan yang cepat. Jadi rantai pasok bukan sekedar perpindahan barang, tetapi adalah sistem penciptaan nilai yang membutuhkan produsen, distributor, pengecer, dan konsumen dalam suatu ekosistem yang saling menguntungkan. Yang pertama itu ada saling terhubung. Jadi setiap pihak itu selalu berketergantungan satu sama lain untuk menciptakan kekuatan rantai pasok. Terus kolaborasi adalah kunci. Berbagai informasi, perencanaan bersama, dan kemitraan strategis adalah fondasi efisien distribusi. Dan tangguh dan responsif. Rantai pasok di masa depan harus adaptif, didukung teknologi dan kemampuan merespon perubahan dengan cepat. Untuk materi hari ini cukup sampai sini, dan untuk evaluasi materi ini akan saya bagikan link Google Form supaya kalian bisa mengisi. Link akan saya kirim lewat PJ. Ya, silakan diisi. Jika sudah isi, boleh beritahu saya.
Bu. Ada yang sudah? Kalau sudah isinya. Ya Bu. Sudah. Untuk materi hari ini cukup sampai ini aja ya, anak-anak semua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kita awali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa di mulut. Berdoa. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu.